Iya, halo semuanya, selamat pagi, selamat datang di Skill Hub Community featuring Bisain. Nah, boleh dong teman-teman di sini temenin saya, Lucky di sini dari Skillful untuk acara hari ini. Kita boleh nih, teman-teman boleh nyalain kameranya biar kita bisa lihat nih wajahnya teman-teman semua di sini ya. Oke, sambil menunggu peserta yang lain juga, mungkin lagi siap-siap untuk join nih, teman-teman bisa ketik di kolom chat, teman-teman berasal dari mana aja nih, dan kegiatannya apa aja. Oke, sekarang kita ada, oh dari Bekasi Antariksa hadir, baik, Bekasi, halo Bekasi. Oke, nah teman-teman gimana nih, udah siap belum untuk belajar hari ini bersama Kak Yudit? Iya, Bali hadir. Halo Bali. Wow, Bogor penyuplai hujan hadir. Baik, dari Medan hadir. Surabaya hadir. Oke, Cilacap hadir. Halo Cilacap. Mantap ya, hampir dari penjuru Indonesia ada nih. Coba Bandung hadir, Jakarta Selatan hadir. Baik, gimana nih cuaca di sana? Cerah-cerah? Atau lagi hujan? Malang, Ngawi, Semarang hadir. Oke, mantap. Karawang hadir. Siap. Ih, seru nih. Oke, saya teman-teman di sini juga nanti sambil belajar kita boleh santai aja, nggak usah tegang-tegang gitu ya. Teman-teman mau sambil ngemil juga boleh, tapi tetap fokus untuk acaranya. Oke, sebelum kita masuk ke inti acaranya, Lucky sendiri mau baca ini rundown-nya kita sekarang kegiatannya mau ngapain aja ya. Boleh dibantu? Oke, sip. Nah, nanti setelah ini kita akan memperkenalkan dulu sebenarnya skillful itu apa sih gitu ya. Teman-teman, mungkin di sini ada yang baru dengar juga ataupun yang masih udah dengar tapi nggak tahu sebenarnya apa, belum kepo-kepo gitu. Nah, nanti sama Lucky kasih tahu. Kemudian juga nanti kita akan ada informasi sedikit dari B-Science, partner kita hari ini. Kemudian setelah itu masuk ke inti acara yaitu webinar sessionnya bersama Kak Yudit Aditya Putra, seorang UI UX designer at retail company dan freelance at agency studio in Canada. Nah, teman-teman nanti di sini bisa banget tanya sebebas-bebasnya, sebanyak-banyaknya kalau misalkan ada yang masih kebingungan soal UI UX ataupun nanti materi dari yang Kak Yudit sampaikan mau tanya, jangan sungkan, boleh langsung open cam atau open mic atau misalkan ada kendala di jaringannya cuma bisa chat, boleh banget tinggal chat aja. Kayak gitu. Dan juga Lucky mau informasikan buat teman-teman di sini, nanti kita akan mengadakan form absensi di akhir ya. Jadi stay tune terus buat teman-teman di sini karena untuk yang teman-teman yang ingin mendapatkan sertifikat itu harus mengisi form absensi. Dan juga dari kita nih acara hari ini kita akan menyediakan hadiah. Hadiahnya apa? Stay tune terus ya. Oke. Sip. Boleh, langsung aja kita akan mengenalkan nih sebenarnya skillful itu apa ya. Boleh di selanjutnya. Nah, teman-teman bisa nanti langsung masuk ke skillful.com. Nah, di Skillful itu apa? Kita adalah platform belajar coding ataupun belajar digital. Jadi bukan hanya HTML, CSS, JavaScript aja, tapi semua kayak misalkan UI UX, terus nanti teman-teman yang suka game juga ada kelasnya. Gitu. Nanti bisa dicek aja di katalognya, kelasnya mau apa aja, dan kita juga ada beasiswa, ada challenge, webinar, dan forum gitu, dan reward-rewardnya juga ada gitu. Boleh dicek aja langsung di skillful.com. Oke. Nah, seperti yang tadi udah dijelasin, bisa ngapain aja, itu kita selain belajar coding, kita ada sertifikasi, juga ada beasiswa, webinar, ada challenge juga dari beberapa company yang kerjasama dengan Skillful, kemudian juga ada forum untuk diskusi, teman-teman misalkan kebingungan nih, kalau misalkan mengerjakan tugas terkait coding ataupun UI UX nih yang sekarang kita mau bahas, itu bisa banget ngobrol-ngobrol di forum Skillful. Juga kita ada komunitasnya. Komunitasnya apa? Skill Hub ini gitu. Jadi di Skill Hub ini kita ngumpul nih seluruh Indonesia di satu Discord gitu. Jadi buat teman-teman yang suka diskusi atau sharing ataupun misalnya mau punya kegiatan seperti ini,
bisa banget nanti teman-teman join di Skill Hub, terus nanti kontak adminnya Tera ya, Tera di Discord untuk Kak saya mau dong bikin kerjasama ataupun misalkan mau bikin acara kayak kayak gini gitu, mengadakan workshop ataupun mengadakan pelatihan-pelatihan yang lainnya kayak gitu. Nanti tinggal kontak aja. Oke. Nah, di kelasnya ini ada apa aja? Seperti tadi dijelaskan, ada HTML dasar, CSS dasar, JavaScript, sampai kelas intermediate. Juga ada kelasnya UI UX Design Mastery yang bisa teman-teman ikutin juga. Gitu. Oke, nah tadi untuk challenge-nya sendiri, kita bekerja sama dengan beberapa company ya, seperti Bang Jago, juga ada dari Kominfo juga ada kayak gitu, dan beberapa company yang emang udah well known juga, mungkin teman-teman udah tahu juga. Nah, nanti challenge-nya seperti apa nanti bisa diikutin aja. Kalau misalkan masih ada availability slot-nya bisa diikutin, nanti teman-teman juga pasti akan selain mendapatkan ilmu akan ada reward-nya juga. Kayak gitu. Nah, kalau beasiswa, nih kita juga mengadakan nih di Segalpus juga ada beasiswa ini kerjasama dengan beberapa company juga, ada juga yang bekerja sama dengan pihak pemerintahan. Kayak gitu seperti yang Kampus Merdeka ya, Kampus Merdeka ini kita sudah berjalan nih untuk yang batch yang sekarang, kemudian kemarin sempat sama Telkom, kemudian ada Samsung, Aman Coding Bootcamp gitu. Terus ada juga sama Kominfo ya di TS. Kayak gitu. Nah, kalau untuk di Skill Hub itu sendiri, ngapain aja sih kegiatannya? Kita ada weekly sharing, ada mentoring, terus bagi-bagi hadiah tentunya, dan monthly event. Monthly eventnya itu ya seperti ini. Kegiatan seperti ini kita bikin workshop ataupun sharing session terkait kebutuhan teman-teman dari Skill Hub-nya. Dan kita banyak kegiatannya sebenarnya di Discord ya. Jadi nanti teman-teman bisa di situ bisa ngobrol-ngobrol ataupun misalkan mau bikin acara di Discord, itu Pak nanti join aja di Discord-nya Skill Hub. Ya, boleh selanjutnya. Nah, gimana caranya untuk join Discord-nya? Nah, teman-teman bisa langsung aja klik atau scan nih, scan barcode-nya di Skill Hub community ataupun bisa ketik aja di bit.ly/join-skill hub. Gitu langsung join, nanti teman-teman di situ bisa ngobrol sama teman-teman dari seluruh Indonesia untuk update-update soal teknologi gitu atau misalnya mau sharing apapun bebas gitu. Nah, selanjutnya kita akan juga mendengarkan nih dari teman-teman Bisain yang akan dibawakan oleh Kak Farhan. Kayak gitu. Halo Kak Farhan. Halo Kak, suaranya udah Siap. aman? Aman banget. Oke. Silakan Kak Farhan. Oke, langsung aja share screen ya. Udah kelihatan. Oke, udah aman ya? Aman Kak. Oke, halo, terima kasih Kak Luki ya udah sen sen. Oke, terima kasih. Selamat pagi teman-teman. Terima kasih udah menyempatkan hadir di acara workshop kali ini ya. Mungkin di sini teman-teman yang baru join di acara workshop kali ini mungkin belum tahu itu Bisain apa ya. Nah, mungkin di sini saya akan memperkenalkan secara singkat gitu. Bisain itu apa? Nah, Bisain hadir sebagai media bagi talenta digital yang bisa diskusi, gitu. Meningkatkan kemampuan di bidang teknologi, bisa juga dapat saling berdiskusi, berbagi dan bekerja sama. Gitu. Nah, Bisain hadir berdasarkan beberapa keresahan yang ada di sekitar. Gitu. Pertama, keterbatasan forum media bagi talenta digital untuk meningkatkan ilmu relasi. Terus yang kedua, keinginan para talenta digital untuk menambah skill dan portofolio. Nah, yang ketiga, keterbatasan forum juga bagi para ahli untuk berbagi ilmu dan mengembangkan kemampuan public speaking. Contohnya yang baru yang udah kerja misalkan 1 tahun 2 tahun tapi pengen sharing. Nah, bisa itu bisa mewadahi itu. Bisa untuk sharing bisa mengajukan kalian pengen
share tentang apa, boleh gitu. Tapi berhubungan dengan teknologi. Nah, kita juga sering ngadain event kayak event-event tentang UI UX, terus product management, eh, terus sebagainya gitu, coding kayak gitu. Nah, dari kami tuh suka ngadain live session dari Telegram sebetulnya. Jadi nggak pakai Zoom kayak gini. Jadi lebih live sessionnya tuh di Telegram. Dan di Telegram juga suka diskusi-diskusi bareng-bareng pematerinya langsung dan mentor-mentornya langsung gitu. Kayak misalkan review portofolio atau review CV. Gitu. Nah, boleh di-follow juga nih untuk sosial medianya. Ada YouTube dan Instagram sama LinkedIn-nya juga. Oke, thank you dari aku segitu sih. Kalau yang ada mau join, boleh nanti di-share sama tim desain untuk linknya. Oke, terima kasih semuanya. Terus gitu. Oke, thank you Kak Farhan. Nah, teman-teman jangan lupa nih, kalau misalkan tadi mau join juga ke Bisain, ada klik linknya di kolom chat, bisa langsung klik aja ya. Gitu. Sip. Nah, untuk selanjutnya, nah udah siap nih ya, teman-teman udah siap belajar, boleh kasih reactionnya yang udah siap nih, kita untuk workshop bersama, boleh kasih reactionnya, mana jempol-jempolnya, oh ada yang tepuk tangan, boleh. Ada ya jempol-jempolnya, woi sudah mantap. Nah, sekarang untuk sesi workshop ini, kita akan dimoderatori oleh Kak Tasya Maharatu. Sudah ada Kak Tasya, halo Kak Tasya. Halo Kak Luki. Iya, gimana Kak? Udah siap nih Kak? Wah, siap banget nih. Antusias banget aku buat ngedengerin Kak Yudit nih buat nyampein materi nih Kak Luki. Oke, mantap kalau gitu. Oke, kalau begitu, Kak Tasya boleh langsung diambil alih aja caranya ya. Oke, thank you Kak Luki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Halo teman-teman semua, selamat pagi. Apa kabar nih? Semoga di Sabtu pagi hari ini teman-teman selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, ini teman-teman perkenalkan, aku Tasya Maharatu selaku moderator yang akan memandu jalannya webinar di pagi hari ini. Wah, di Sabtu pagi hari ini udah banyak banget yang bersemangat dan antusias untuk mendapatkan insight di webinar pagi hari ini. Aku mau tahu dulu nih gimana sih perasaan teman-teman di pagi hari ini. Boleh ya teman-teman di sini bisa mengirimkan reaction atau chat sesuai dengan suasana hati teman-teman semuanya nih di sini. Boleh dong. Wah, semangat banget nih, keren-keren. Oke deh teman-teman, karena banyak yang antusias nih, webinar ini berjudul dengan membuat landing page portfolio menggunakan Figma, di mana nanti teman-teman di sini akan bisa langsung mendengarkan pemaparan materi serta praktik langsung nih bersama narasumber yang sangat kompeten, yaitu Kak Yudit selaku UI UX Designer at Retail Company and Freelance at Agency in Canada. Yuk, mungkin kita langsung sapa aja ya Kak Yudit. Kira-kira Mas Yuditnya udah ada belum ya di Zoom meeting di dalam room? Halo Kak Yudit. Halo, halo, halo. Halo Kak Aduh, Yudit, gimana udah. nih? Halo Tasya, ya. Tinggi kabar deh. Aman. Ya, Kabarnya gimana nih Kak? ya. Menjalani hari-hari sehari-hari dengan baik dan lancar aja sih sebenarnya ya. Belum ada hambatan-hambatan yang mengganggu. Wah, kayaknya Mas Kak Yudit ini sangat bersemangat banget nih. Udah nggak sabar kayaknya Kak Yudit ini buat menyampaikan materi ke teman-teman yang hadir di sini ya. Iya, betul, betul, betul. Oke nih teman-teman, biar nggak terlalu lama kita langsung aja ya masuk ke webinar yang ditunggu-tunggu, yaitu sharing session bersama Mas Yudit. Silakan Mas Yudit. Oke, halo semuanya ya. Udah datang di Sabtu pagi ini. Sebelum kalian para pacaran-pacaran yang menjalani malam minggu, yang jomblo ya, tenang-tenang aja lah ya di rumah gitu ya. Atau cari pasangannya. Atau yang mau nonton konser Blackpink, jangan-jangan hari ini tuh besok ya. Nggak salah antara 2 hari itu deh. Nah itu ya,
semangat lah ya. Sebelumnya sih pengen penasaran aja sih sebenarnya kalian semua bukan asal sih, tapi lebih ke aktivitasnya ngapain aja gitu. Apakah kalian mahasiswa atau ya, pekerjaan gitu atau lagi freelance gitu? Boleh drop di kolom chat aja. Waduh, udah corporate. Sama sih ya. Nggak apa-apa lah. Demi sesuap nasi. Oh, kuliah bahan mantap. Oke. Oh, mahasiswa. Oke. Sip. Kalau gitu, ini yang langsung mulai aja ya. Udah 10-20 menit. Bentar. Saya coba share screen dulu. Mana ya? Bentar. Nah, udah kelihatan belum ya? Aman, Kak Yudi. Oke, sip. Ya, sebenarnya sih udah dibahas juga sebelumnya. Topik pembahasan itu adalah membuat wireframe landing page portfolio dengan menggunakan Figma. Ya, langsung di next saja. Yang pertama itu pembahasan mengenai color theory sih sebenarnya. Cuma ini ya dasar-dasar doang sih kayaknya sih. Kalau misalnya kalian sudah pernah terjun di UI UX sih, seharusnya kalian ada pernah baca-baca gitu mengenai color theory gitu-gitu. Pertama itu mengenai psikologi of color sebenarnya. Ya ini sih kayak red itu artinya kayak lebih ke strange atau orange lebih ke confidence, yellow itu lebih ke creativity, green lebih ke healing, nature gitu-gitu, sedangkan blue kan lebih ke trust. Kalau misalnya pink itu lebih ke compassion, sedangkan purple lebih ke luxury biasanya. Kalau brown ya itu simple, black formality, dan white itu clean. Nah sebenarnya sih dari psikologi of color ini digunakannya sih kalau misalnya dari UI UX designer itu berpengaruh ketika buat project awal biasanya. Biasanya itu kalau misalnya lebih ke personal project gitu. Kalau misalnya personal project kalian mau bikin suatu apps atau website yang membahas tentang misalnya ya makanan-makanan gitu, atau let's say lebih ke ya contoh makanan-makanan gitu deh. Kalau sama makanan-makanan lebih kayak terkesan atau sayur-sayuran gitu, atau lebih terkesan kan warna hijau kan lebih baik gitu-gitu. Nah sebenarnya sih itu saja yang gunanya di psikologi of color. Tapi biasanya kalau misalnya kalian udah ada klien atau udah bekerja di corporate, biasa color itu sudah ngikut dengan apa yang klien atau perusahaan punya. Jadi misalnya nih, kalau misalnya klien kalian itu mau bikin suatu project dengan mereka sudah ada aset-aset kayak semacam udah punya logo, udah punya biasanya sih dari logo baru color-nya itu ngikutin dari logo itu tersebut gitu. Jadi misalnya logonya itu ada warna biru deh, let's say. Kalau misalnya logonya warna biru, biasanya color-color yang ada di website itu mungkin ya kayak primary button gitu-gitu, itu pasti warna biru biasanya. Jadi untuk nunjukin nunjukin identity dari si klien atau perusahaan tersebut gitu. Nah, biasanya sih kayak gitu aja sih dari sisi color, untuk penentuan colornya ya. Kalau misalnya yang color-color yang lain itu kalau misalnya saya sendiri sih jarang pakai warna yang warna satu atau dua gitu, kayak di suatu website atau aplikasi itu saya pakai biasanya itu 2 color doang. Warna primary sama secondary ini sekali-sekali doang sih. Tapi kebanyakan warna primary yang saya gunain. Yang paling warna-warna lain yang biasa saya gunain itu kayak misalnya merah, hijau, ya itu sih lebih ke kayak gini nih.
Kalau misalnya merah ya lebih ke kayak error message gitu doang sebenarnya yang saya gunain warna. Kalau misalnya hijau kan berarti kan sukses gitu. Yang kuning kan lebih ke warning. Ya ini kayak semacam di lingkungan sekitar aja sih, kayak misalnya ada apa ya, Preboden. Kalau nggak salah Preboden dan nama Indonesianya, sorry kalau misalnya salah. Kalau saya Preboden kan di lalu lintas kan warna merah tuh apanya, apa namanya, rambu-rambunya, atau kayak traffic light warna merah kan berarti kan artinya berhenti kan, kayak warning untuk berhenti gitu. Yang kuning kan hati-hati. Sedangkan hijau ya udah dia jalan gitu loh. Itu yang biasanya juga diterapkan di website atau aplikasi gitu. Sama palingan sih kalau misalnya kalian mau mix color gitu, itu bisa pakai namanya Adapt Color atau Color Wheel sebenarnya. Tapi saya pakainya cuma beberapa doang sih. Coba saya share screen yang di website deh. Bentar. Nah, biasanya itu saya pakainya itu di warna monokromatik ini. Monokromatik ini lebih ke dia nentuin shade-nya. Jadi misalnya ini, bentar coba ya. Nah, dia itu kayak nentuin turunan-turunannya, turunan dari warna base color yang sudah kalian punya gitu. Jadi misalnya base colornya ini berarti pakai turunan-turunannya itu yang di kiri-kiri kanan ini. Nah, gunanya turunan itu lebih ke sisi apa namanya, desain sistemnya sih. Jadi kalau misalnya kalian base color kalian itu untuk primary button misalnya, let's say ya. Nah, kalau misalnya hover atau ketika di select buttonnya, nah itu tuh biasanya pakai warna-warna turunan dari base color-nya gitu. Ya, ini sih yang paling lumayan apa namanya, lumayan paling banyak dipakai lah gitu yang monokromatik ini. Kalau misalnya biasanya apa lagi ya yang saya biasa pakai? Double speed complementer ini juga bagus sih sebenarnya. Biasanya sih saya pakai antara monokromatik atau double speed kalau misalnya saya bingung nentuin warna yang lain ya. Tapi ini jarang sih yang double speed ini sebenarnya. Karena ya balik lagi ke kalau misalnya udah apa namanya, kecemplung di dunia kerja atau di freelance atau klien gitu, biasanya mereka tuh sudah punya identitas sendiri gitu mengenai warna atau apanya, warna ya mengenai warnanya gitu. Jadi kayak ngikutin dari primary color-nya dari logo atau dari perusahaan itu sendiri gitu. Gitu sih mengenai color. Bentar, saya lanjut share screen yang tadi. Nah, ya sebenarnya sih itu doang ya yang mengenai teorinya ya. Ya teori doang sih, prakteknya belum sih, sabar-sabar. Tapi kalau misalnya, tapi di praktek ini bebas sih kalau misalnya dari kalian ada pertanyaan atau agak kecepatan gitu, saya ngomongnya ya let me know aja sih. Itu. Yang pertama itu saya pengen ajarin mengenai auto layout. Nah, auto layout itu apa sih fungsinya? Jadi auto layout itu fungsinya sangat banyak banget sih di dunia desain sih. Kalau misalnya dari dunia desain itu mempermudah proses desain sebenarnya. Jadi misalnya let's say pakai ini terus oh ya, cara auto layout itu misalnya kalian buat frame di Figma-nya yang dengan cara klik ini atau bisa klik F, keyboard F. Terus ya kalian pilih kayak misalnya mau font atau mau desktop, ya terserah kalian sih, tergantung kalian mau buatnya apa gitu. Nah misalnya apps ya atau iPhone atau ya mobile apps lah gitu. Nah biasanya kalau misalnya saya sendiri langsung buat auto layout langsung dengan cara bisa klik plus ini, yang plus di kanan ini, atau bisa keyboard shift A gitu. Nah ini apanya autonya sudah bekerja nih di sini nih. Nah biasanya kalau proses saya desain itu saya tentuin dulu tuh ini nih ya, ini mesti fix dulu. Nah ini apa sih maksud fix with whole content gitu? Kalau misalnya dia fix with berarti
width yang nanti di sini, lebarnya nanti di sini itu bakalan fix terus gitu. Jadi kalau misalnya ada konten apapun misalnya ya, nah itu kan fix tuh, nggak ada perubahan kan apanya di lebarnya. Nah sedangkan tadi kan tingginya berubah nih. Nah, ya karena itu saya bikinnya itu huge content. Jadi huge content itu dia ngikutin konten yang ada di dalam frame-nya atau screen-nya itu gitu. Kalau misalnya let's say tadi itu saya ngatur juga tingginya di fix misalnya ya, di fix. Kalau misalnya tadi ada teks gitu, nah dia gak ngikut tuh apanya screen-nya gitu karena dari awal sudah diatur kalau misalnya tingginya fix gitu. Nah lanjut kalau misalnya kalian paling guna juga di bagian sini nih. Kalau misalnya bentar, teksnya gedean banget. Bentar. Nah, biasanya itu si apa namanya? Autoload itu gunanya juga di bagian sini. Di sini ada 3. Tadi kan ada 2 karena nggak ada konten apapun dalam sini. Kalau misalnya sudah ada konten, sudah klik kontennya, itu biasanya ada 3 tuh. Fixed width-nya tadi, use content, sama fill container. Nah, gunanya fill container itu adalah dia ngikutin screen, bukan screen, lebih ke ngikutin frame yang ada di luar kontennya. Jadi misalnya, kan cuma teks doang nih yang ada di sini nih. Let's say, saya jadiin fill container, terus kayak gini aja lah ya. Nah, kalau misalnya frame-nya itu diganti ukurannya, nah dia ngikutin terus nih teksnya gitu. Karena teksnya itu sudah diatur fill container, jadi kayak dia ngikut terus kemanapun apa namanya kontainer atau screen atau frame-nya itu gerak gitu. Nah, sebenarnya sih gunanya si auto layout ini juga untuk mempermudah developer. Ini setahu saya ya. Jadi kalau misalnya kalau misalnya di sini kita udah nentuin teksnya ini maunya fill container gitu. Nah, jadi kalau misalnya dalam ukuran apapun screen yang kan screen handphone kan banyak-banyak kan ukurannya kan, kayak coba kita lihat di sini aja 60 pixel, ada 393 gitu kan. Misalnya kita udah atur teksnya ini atau konten di dalamnya ini fill container, jadi developer paham tuh kalau misalnya screen apapun teksnya ini bakalan ngikut terus width-nya gitu. Kalau misalnya kita atur fix, ukurannya fix, berarti kita kayak komunikasi ke developer kalau si teks ini gak bakal gerak gitu. Jadi misalnya ini diatur segini nih fix-nya. Nah, berarti ya kalau misalnya frame atau screen dalam ukuran apapun, si apa namanya teksnya ini bakalan nggak gerak gitu, beda sama fill containernya tadi gitu. Terus kalau misalnya mengenai auto layout sih, apalagi ya, bentar. Oh ini nih, bentar saya ajarin mengenai button langsung aja deh. Coba saya bikin button dulu, misalnya button. Tadi dengan cara shift A untuk bikin buttonnya. Nah ini apa sih kegunaannya yang ya kiri atas gitu-gitu. Gunanya itu adalah lebih ke dimana teks atau konten di dalam sini diletakin gitu. Jadi misalnya let's say coba diubah dulu ukurannya, dibikin fix dulu. Nah, ntar warnanya beda nih. Bentar, warnanya warna biru aja deh. Nah, jadi gunanya si ada berapa nih? Ada nih itu untuk kasih tahu di mana taruh konten yang ada di dalam kotak ini, di dalam frame ini. Jadi misalnya kalau misalnya kalian klik ini, nah berarti kayak dia ditaruh di kayak kiri tengah gitu. Begitupun kayak kalau saya taruh sini kanan gini-gini terus nih. Jadi dia ngikut terus. Jadi gunanya atur itu sangat
mantap sih sebenarnya sih. Kalau misalnya kalian nggak auto layout satu gitu loh. Jadi kayak gini. Ini tanpa auto layout ya. Saya matiin auto layoutnya. Nah, kalian mau pindahin button ini ke tengah. Berarti kan diseret gini-gini terus nih. Ya gini-giniin. Kebetulan diseret-seret doang gitu loh. Sedangkan dengan adanya auto layout itu sendiri, itu kayak kalian nggak perlu nggak perlu ngeseret-seret, tinggal ya kalian. Nah, ini mempermudah itu gini loh. Ini semacam shortcut sih sebenarnya sih. Kalau misalnya kalian gunain shortcut itu ya, kalau misalnya kalian gunakan shortcut untuk pindah-pindahin ini, kalian klik salah satu di bagian sini, itu kalian tinggal klik panah keyboard doang. Nih, udah pindah langsung nih. Ya ini saya cuma klik panah keyboard doang yang atas, bawah, kiri, kanan itu. Gitu. Nah, terus gunanya yang lain adalah di bagian sini nih. Mungkin saya ajarinnya waktu demonya aja kali ya, supaya lebih bersikap waktu juga sih. Soalnya di demo juga ada yang kayak gini sih. Next saya mau bahas mengenai prototype dulu nih. Kalau misalnya prototype sih yang kalian semua tahu, bentar ya. Kalau misalnya prototype enaknya di Figma itu kayak mungkin berapa bulan yang lalu. Lupa sih saya sebenarnya kapan gitu dirilis fiturnya. Jadi kalau misalnya, bentar, cari icon dulu. Chevron left. Nah, misalnya nih kalian mau ngehubungin back ini ke sini. Jadi tinggal klik prototype ini, kalian masuk ke sini. Terus ya ini sih sebenarnya sih dari sisi animasinya doang sih. Sedangkan navigate to open overlay lebih nanti saya bahas aja gitu. Ini misalnya saya buat di soft aja. Nah, enaknya si prototype di Figma itu kalian nggak perlu ngebuat satu-satu link prototype ini. Kalian hanya perlu, bentar nih, saya buat satu screen lagi dengan ada tombol back-nya ya. Kalau misalnya kita kopas gini doang tombol back-nya, prototype-nya ngikut tuh. Nah, jadi kalian nggak perlu cari icon lagi, terus sambungin lagi ke bagian yang kalian inginkan gitu. Jadi kalian tinggal, kalau misalnya sudah ada icon yang sama, ya kalian tinggal copy paste doang, copy paste ke bagian screen yang kalian inginkan gitu. Jadi kayak apapun yang kalian copy ke tempat yang lain, itu dia langsung ngikut prototype-nya. Jadi nggak perlu bikin prototype sendiri gitu loh. Terus sama satu lagi sih, kegunaannya, kalau misalnya kalian tahu ada namanya open overlay tadi. Ini standar yang saya gunain biasanya sih. Jadi open overlay itu gunanya gini. Misalnya modal dialog ya, yang yang biasa sering kalian lihat. Misalnya nunjukin informasi biasanya. Nah, jadi open overlay itu gunanya tadi. Nah, Halo Kak Yudit, teman-teman kayaknya Kak Yudit ada masalah koneksi jaringan ya. Kita tunggu sebentar ya. Halo Kak Yudit. halo. Sorry. Oke, aman-aman. Aman kan ya? Aman.
Sip, sorry. Tiba-tiba sinyal hilang. Lagi asik-asiknya padahal. Bentar ya. Udah kelihatan belum? Udah Kak, udah aman. Oke, lanjut ya. Tadi sampai mana? Oh ya, misalnya ini ada button nih. Ada button di sini. Itu dia mau munculin modal dialog ini. Nah, biasanya kan apa ya, behavior atau kegunaan dari modal dialog itu dia muncul di tengah untuk munculin informasi kayak semacam apakah kamu yakin mau keluar atau apakah kamu mau simpan data tersebut, gitu-gitu tuh biasanya yang modal dialognya. Nah, cara kalian gunain itu adalah kalian nggak perlu bikin satu screen lagi, terus bikin modal dialog di dalamnya, gitu-gitu. Kalian hanya perlu tinggal bikin modal dialog yang ini, tinggal kalian prototipin ke bagian modal dialognya, lalu yang navigate to ini kalian ganti jadi open overlay gitu. Jadi kayak kalian ngebuka satu screen baru, bukan satu screen tapi lebih ke satu informasi baru tanpa perlu buat banyak-banyak frame gitu. Karena kalau misalnya kalian buat banyak frame gitu di Figma, itu juga bakal memberatin Figma-nya juga sebenarnya. Jadi kalau misalnya kalian bikin modal dialog ini doang, ya tinggal bikin kotak gini doang, terus ya kalian sambungin prototipenya gitu dengan berarti kan ini kan close when clicking outside itu dia, bentar saya coba dulu ya, add background di solve. Kalau misalnya kalian jalanin prototipenya, kayaknya sinyal saya bermasalah banget nih. Bentar lagi loading ya. Nah, misalnya kalian klik button ini nih, nah muncul tuh di tengah-tengahnya modal atau kayak semacam information lah gitu. Kalau misalnya apakah biasa sih modal itu gunanya itu lebih ke confirmation, biasanya ada button gitu, ada button 2 gitu di sini, back atau yakin, atau save atau simpan atau kembali gitu-gitu. Nah, tadi kan saya setnya itu close when clicking outside tuh. Jadi ketika dia klik di luar ini gitu. Sedangkan kalau misalnya saya matiin, ketika klik button, nanti di luar tuh nggak bisa tutup lagi tuh modalnya gitu. Gitu sih sebenarnya kalau yang mengenai prototipe yang biasa digunain ya. Cuma ya kalau misalnya versi advance sih macam-macam sih sebenarnya sih, jujur ya. Cuma yang biasa saya gunain sih lebih ke navigate to sama open overlay ini gitu. Terus palingan langsung demo aja kali ya, supaya lebih banyak juga dapat macam-macam auto layout atau ya auto layout gitu-gitu. Kalau saya demonya, saya udah buat sih sebenarnya sih tampilan yang ingin saya demoin di kali ini. Jadi ada hero page mengenai portofolio portofolio saya. Jadi ada apa namanya, semacam bukan main, header, kayak ada logo, terus ada menu-menunya, ada button juga di sini. Di sini ada hero. Nah, gimana sih cara buatnya supaya ini kan saya buat auto layout semua nih. Maksud cara kalian membedain auto layout itu ada kayak semacam garis 3-3 gini deh. Kalau misalnya kalian lihat frame biasa itu, bentar. Nah, kayak ada kotak gitu kan. Nah, ini belum di auto layoutin nih gitu. Cara saya buat sih gini sih. Pertama itu saya buat desktop ya kayak gini. Terus langsung saya auto layoutin sih. Jadi kebanyakan saya kerjanya itu nggak, mungkin sekitar 99% kali. Semua konten di dalam ini saya biasa auto layoutin. Karena itu mempermudahnya itu di bagian sini loh. Misalnya ya, bentar, kita copy dulu frame ini, terus sorry. Oh, bentar. Jangan film. Oke. Nah,
misalnya ini kalian bikin satu landing page nih, yang panjang segini deh misalnya. Terus ada konten di dalamnya. Bentar. Kontennya itu coba tes dari 1, 2, 3. Oke. Nah, mengguna auto-load ini yang paling signifikan sih menurut saya sih. Misalnya ya kalian sudah bikin satu landing page full untuk bisa kalian tunjukin ke klien atau ke perusahaan kalian gitu. Nah, ternyata satu section yang kalian buat itu dari sisi objektifnya atau dari sisi kliennya kurang begitu pengen gitu adanya satu section ini. Nah, kalian tinggal hapus section ini doang, tes 1 ini, kalian hapus, itu yang lainnya langsung naik gitu loh. Jadi kalian nggak perlu naikin bukan naik sendiri gitu. Kalau misalnya kalian nggak auto layoutin ya, misalnya ini sama dengan auto layoutnya, ini saya hapus nih tes 1-nya nih, gitu. Kan nggak naik nih, jadi kalian otomatis tuh, kalian pilih sectionnya, terus kalian drag lagi ke sini. Nah, terus ini kan kayak gini kan kemungkinan nggak rapinya itu sangat gede. Kalau misalnya dari sisi apa ya, orang desainer yang geser-geser pixel atau teliti banget mengenai margin gitu-gitu, ini sangat sangat krusial sih. Sebenarnya sih sama satu lagi dari sisi developernya lebih enak juga sebenarnya, karena kalau misalnya kalian nggak auto layoutin, ada miss di bagian sini, itu kan juga mempengaruhi dari sisi developer juga sebenarnya, dari sisi konsistensi dan dari sisi dari sisi konsistensinya gitu. Jadi kayak ini ada margin nih kok nggak ada gitu loh. Jadi dengan adanya auto layout itu langsung ya dari kita nggak kerja 2 kali gitu loh, kayak naikin, terus ada kemungkinan miss marginnya juga gede banget gitu. Jadi ya kegunaan paling signifikan sih di bagian sana gitu. Terus bentar, lanjut ke yang tadi. Ini saya langsung buat auto layout ya. Nah, apa sih bedanya kanan sama atas bawah ini? Kalau misalnya kanan, dia itu konten di dalamnya itu ke kanan semua nantinya. Jadi misalnya, bentar. Oh, sorry. Nah, misalnya, saya kan set ke kanan nih. Kalau misalnya bikin teks satu lagi, dia langsung ke kanan teksnya. Jadi kayak, oh sorry, ada yang saya lupa. Jadi maksud yang ini juga adalah kalau misalnya ini lebih ke spacing antar konten di dalam auto layout ini sendiri. Jadi misalkan ini kan spacingnya 32 nih. Nah itu balik lagi, kalau misalnya kalian nggak pakai auto layout, kalian ngaturnya bakalan satu banget gitu loh. Sedangkan di sini kan kalian tinggal bikin, misalnya kalian mau spacingnya 64 gitu, udah langsung ke atas sendiri gitu. Nah, sedangkan ini maksudnya adalah padding kiri kanan, ini padding atas bawah. Gitu, kalau saya padding kiri kanan, saya tuh 120, kanan atas bawah juga 120. Sebenarnya ini pun juga bisa diatur beda-beda sih, dengan cara klik ini, individual padding ini. Jadi kalau misalnya margin kiri kalian mau 120, sedangkan margin kanan, kalian pengennya, let's say 64 gitu. Bentar. Supaya lebih kelihatan pengaruhnya. Nah kan beda tuh, yang ini kan 120, yang klik orange, garis orange itu garis pink itu. Sedangkan yang kiri ini kan, yang kanan ini kan 64 gitu. Itu sih enaknya dari auto layout itu sendiri. Terus yang lumayan guna juga adalah di bagian sini. Misalnya kalian pengen teks ini sama teks ini dibuat masing-masing di ujung gitu. Kalian nggak perlu drag ke sini lagi, terus nyesuaiin padding di sini apakah sudah sesuai dengan yang di kiri atau belum. Kalian tinggal klik titik 3 ini, spacing modenya kalian atur ke space between.
Nah, kalau saya package itu kan dia nge-package ke apa namanya, ke konten-konten sesama kontennya. Sedangkan space between itu kayak kasih space untuk supaya dia itu nyesuaiin ke konten di dalamnya. Jadi misalnya nih, kalau misalnya saya seret pun ke sini, nah dia ngikut terus tuh apanya namanya kontennya karena sudah diatur space between-nya itu sendiri. Sedangkan kalau misalnya package tadi saya ngeseret-seret gini nggak bekerja dia kan. Nah ini gunanya itu adalah dari sisi developer juga sebenarnya. Jadi misalnya kalian buat semacam apa ya, let's say card suatu card kayak di e-commerce gitu deh, misalnya ya. Nah kalian bikin bikin warna beda deh. Nah, bikin satu kotak gitu untuk kayak kasih tahu semacam informasi lah gitu di dalam kotak-kotak ini. Nah, kalau misalnya kalian pengen kotak ini ada di apa ya? Misalnya saya bikin fill container dulu deh. Fill container itu kan nge-fill semua nih. Jangan fill. Fix dulu. Nah, misalnya kalian pengen itu kotak itu selalu harus ada di kiri kanan masing-masing screen-nya. Nah, kalian kayak kasih taunya itu kayak ya udah kalian pakai space between ketika dia gerak itu, nah dia ngikut terus tuh. Jadi dia itu bukan berpengaruh ke spacing lagi, ke spacing kiri kanan kontennya, tapi berpengaruh di bagian screen-nya. Karena kan screen-nya ini kan spacing-nya sudah bikin auto nih. Jadi kayak ngaruh itu lebih ke masing-masing padding kiri kanannya. Begitu. Ini kebanyakan ngebahas apa nih? Lanjut dengannya tadi, berarti ini kan saya set 0 aja karena spacing-nya ini saya bikin 0 sih. Jadi kayak lebih kelihatan gitu. Yang pertama tuh hero, yang kedua yang pertama tuh main header, yang kedua yang bawah itu hero-nya, yang seterusnya itu kayak saya bikin 0 aja sih biasanya untuk bikin suatu website gitu. Nah, gimana sih cara buatnya? Jadi pertama kalian bikin frame dulu nih, frame di lupa. Nah, saya bikin frame dengan langsung saya fill container nih. Jadi ya fill container itu dia langsung ngikut screen yang ada di yang sudah saya set sebelumnya. Terus height-nya saya atur 100 langsung aja. Terus saya langsung kasih auto layout. Nah, ini kan berarti kan spacing-nya itu spacing antar masing-masing ininya nih. Ini sama ini. Nah, ini misalnya saya set dulu deh karena saya pengennya itu dia selalu ada di ujung. Maksud selalu ada di ujung itu yang tadi tuh. Jadi misalnya nah, ini kan selalu ada terus nih. Jadi dia tuh nggak ngikut nggak ngikut apa namanya? Di konten-konten di dalamnya, tapi dia ngikut screen yang ada di luarnya. Nah, jadi kan kalau misalnya dalam screen apapun, jadi dia itu dibuat seperti ini gitu. Kayak tetap di tengah, tetap di kiri, sama tetap di kanan gitu. Itu gunanya yang tadi, yang space between tadi di auto layout. Gitu. Jadi misalnya saya ngatur padding-nya kiri kanan 4 deh. Terus saya copy bentar logo saya. Nah, ini kan di atas tuh. Ini ya, kalian tinggal ketengahin kayak gini sih sebenarnya. Terus misalnya ada text home. Nah, ini kan spacing-nya masih 10 nih karena saya ngatur spacing dalam sini 10. Jadi ya kan pengennya itu dia ngikut semua tuh screen-nya yang tergantung screen-nya. Jadi kayak pilih space between, lalu saya copy benar semuanya. Ini punya apa ya spacing 64 nih ya, kalian tinggal ngatur doang sih sebenarnya sih di bagian sini 64 gitu. Nah, dia kan langsung ikut tuh. Nah, ya itu sih enaknya auto layout gitu. Jadi kayak konsistensi lebih kerasa sih sebenarnya.
Jadi kalau misalnya kalian pengen tadi ada berapa ya? Ada 5 menu. Jadi kalian tinggal duplikat doang dengan Ctrl D. Nah, ya udah gitu. Jadi kalian nggak perlu bikin satu geser gitu. Itu memperlama kerja juga kan gitu. Apalagi kalau misalnya kalian kerja freelance atau kerja dengan klien itu agak butuh waktu cepet banget biasanya. Yaitu ya emang dari kalau misalnya klien-klien itu work life balance gitu-gitu nggak ada gitu biasanya tuh. Ya, jadi ya yang penting cepat aja gitu klien pengen selesai biasanya. Jadi ya cara cepat aja sih dengan Outlier ini sih lumayan berpengaruh dari sisi efisiensi waktu kalian sih. Gitu. Nah, saya buat dulu. Oke. Nah, terus tadi kan ada button tuh di kanannya tuh. Saya tinggal bikin saja nah dia langsung ngikut gitu loh. Itu gunanya Outlier itu sangat berguna di bagian sana gitu. Kalian nggak perlu geser-geser gitu. Jadi ya tinggal copy paste, terus teksnya masukin, dia langsung ngikut yang sudah kalian atur di sini, di dalam sini gitu. Jadi misalnya saya bikin button, misalnya warna biru, atur padding kiri kanannya misalnya berapa ya? 8 deh. Terus ubah. Nah, gini. Kurang lebih udah sama lah ya. Ya, kurang lebih seperti itu sih. Jadi ya kalian itu bikin Outlier sih gunanya banget untuk itu sebenarnya. Jadi ya apa? Kalian nggak perlu nih geser-geser itu kan gampang tuh, nggak perlu satu-satu gitu loh. Itu misalnya terus saya mau bikin yang di bawah sini misalnya ya. Saya bikin frame lagi, saya cari kayak gini. Terus yang fix ini saya langsung ganti ke yang ini file container. Jadi ya dia ngikut terus apanya konten di dalamnya. Jadi misalnya saya seret ke sini, kan dia ngikut nih jadi 2391 kan. Sama kayak yang di luarnya. Gitu. Misalnya saya bikin Outlier juga. Oh, sama satu lagi gini sih. Kalau misalnya saya ada nemu juga ada klien yang dia itu desainer juga, cuma kurang mengerti mengenai Outlier gitu kan. Kalau misalnya dia ngedit itu lumayan apa ya, lumayan ngaruh tuh. Kayak misalnya dari kalian sudah bikin rapi, sedangkan kliennya kurang mengerti mengenai Outlier, dia langsung hapus aja terus mau masukin kontennya itu jadi susah karena dia kurang begitu paham mengenai Outlier gitu gini. Jadi ya cara mudah sih lebih ke edukasi ya sih sebenarnya sih. Misalnya dalam satu tim nih, misalnya di satu perusahaan ada misalnya let's say 5 desainer gitu. Ada satu atau dua yang nggak paham mengenai Outlier sih, menurut saya pribadi lebih ke edukasinya aja sih. Jadi kalau edukasi dulu mengenai Outlier itu gimana, fungsinya itu gimana, jadi kayak kerja kalian pun juga cepet gitu loh. Jadi kayak nggak perlu satu-satu lagi, karena kalau misalnya udah kerja di satu perusahaan atau kerja di klien kan, nggak mungkin cuma buat ini doang kan, nggak mungkin cuma buat satu page ini doang gitu. Jadi bakal banyak page gitu di dalam Figma. Nah, kalau misalnya kalian nggak auto layout atau nggak gunakan auto layout itu dengan benar, itu kalian bakal misalnya ada satu perubahan aja gitu, itu kalian hapus geser gitu, terus tuh. Nah, ya itu akan mempersulit juga sih sebenarnya sih dari sisi kerja kalian juga gitu. Begitu. Ya, palingan sih ya ini saya selesaiin dulu ya. Ini berarti headingnya saya bikin 120, ini tinggal bikin 120 gini doang. Terus teksnya, harus copy aja lah ya, teks doang. Nah ini kan belum sesuai nih, karena kan apa namanya, tinggi padding atas bawahnya cuma 10 doang, jadi saya atur dulu. Saya atur
atur ini lebih ke disesuaikan dengan tingginya. Terus ini saya tengahin langsung set gitu. Jadi ya lebih enak sih gitu. Terus saya copy aja teksnya. Terus saya atur ini kan 32 nih. Jadi ya nah bentar. Ini kan ada 32, ada yang 64 gitu-gitu tuh. Nah, ini ya kalian bikin auto layout terus sih sebenarnya sih. Jadi misalnya kalian dengan padding dengan margin dengan spacing 32, kalian bikin auto layout dengan cara klik klik 2 ini, terus kalian shift A. Ya, jadi shortcut untuk auto layout. Shift A, terus spacingnya ini dibikin 32 gitu. Ini kan berarti udah 32 nih. Terus kan tadi kan ada 64. Jadi button yang misal button ini nih saya buat masih 10 kan. Ini ya saya connect lagi dengan atas frame ini. Jadi 2 frame ini diklik, shift A lagi, terus ini bikin 64 gitu. Terus ini kan juga ada satu button lagi nama portfolio nih. Caranya itu, nah ini kan atas bawah nih, bukan kiri kanan. Nah itu yang tadi itu yang berpengaruh di bagian sini nih, yang bawah atau kanan ini. Jadi kalian pilih lagi frame yang ini, kalian klik, terus kalian klik yang horizontal layout yang ini, yang kanan ini, just gitu. Dia langsung nyesuaiin, bukan di atas bawah lagi, tapi kiri kanan gitu. Itu sih cara cepat sebenarnya kalau misalnya dari sisi desain ya, ini kurang lebih sama sih sama kayak tadi gitu. Kalau misalnya gambar ini sih kan ini kan gambar ya, jadi ya kalian bebas sih mau taruh gambar apapun gitu. Jadi misalnya gambar nih, ada gambar ini kan masih atas bawah nih, dia kalian tinggal ke kananin, terus kalian atur file-nya, ini gambarnya tinggal kalian nyesuaiin gini. Nah gitu. Sebenarnya sih itu aja sih sebenarnya sih pembahasannya, udah jam 11 juga sih. Jadi sebenarnya sih habis ini kan Q&A itu, nah kalian tanya-tanya aja dari Q&A-nya apa aja pertanyaan mengenai Figma yang kalian juga masih belum paham, apa aja sih mengenai auto layout atau mengenai yang akhir-akhir ini lumayan sering digunakan lebih kayak interaktif komponen juga, boleh langsung tanya aja sih. Atau di luar Figma juga boleh sebenarnya, jangan misalnya kan harus nih di perusahaan pun juga butuh namanya soft skill gitu. Jadi ya pertanyaan di luar itu pun juga boleh gitu. Itu aja sih sebenarnya sih. Sisi Q&A boleh lanjut aja. Itu Tasya. Thank you Tasya. Lanjut. Oke, thank you banget nih buat Kak Yudit atas pemaparan materi yang memang, waduh, bener-bener bagus banget. Nah, buat teman-teman, kalau misalkan teman-teman pengen nanya nih ke Mas Yudit perihal apa yang tadi disampaikan Kak Yudit, atau di luar dari apa yang disampaikan Kak Yudit, boleh ya teman-teman bisa langsung raise hand atau bertanya melalui kolom chat di Zoom. Oke, boleh, silakan teman-teman. Saya juga sambil cari nih. Oh, ada nih. Bentar. Ada yang tanya, ngerasa lebih ribet nggak pakai auto Figma yang sekarang dibanding sebelumnya? Sebenarnya sih kalau saya dari ribet sih, saya sih nggak begitu harus ribet atau nggak, itu dari Una Apriliani. Oh, ya, oke. Halo Kak Una. Ya sebenarnya sih kalau misalnya dari sisi ribetnya, jujur dari saya nggak begitu ngaruh ribet atau enggak, karena fungsinya kurang lebih sama, cuma dari sisi fiturnya doang yang ditambah gitu, lebih banyak aja fiturnya sebenarnya. Kan dulu kan auto layout sebelumnya kan fungsi standar doang tuh yang mereka buat, sedangkan ini kan lebih ke versi kompleksnya. Sedangkan kalau misalnya dari sisi versi kompleksnya pun dari saya pribadi sih juga nggak begitu banyak pakai, karena yang lebih banyak kepake itu lebih ke basic auto layout-nya doang gitu sih sebenarnya.
apalagi ya? Tolong bantu dong Tasya, ada lagi nggak di chat ya? Oke, teman-teman, ada yang mau nanya langsung, bisa langsung raise hand. Mungkin ini ada nih Kak yang nanya. Kak, nanti jelasin juga ya caranya dapetin klien di Kanada itu gimana? Wah, gimana nih? Waduh, Kayak langsung nembak ya. Halo. Oh, nama sama kayak nama saya, Yudi juga. Wah, kembar nih jangan-jangan Halo. Kak. Saya panggil nama sendiri. Halo, Yudit. Ya, jadi sih kalau misalnya dapetin nih sebenarnya nggak tahu lah ya, antara hoki atau emang lagi hari keberuntungan aja sih pada hari itu gitu. Jadi kronologinya ada kronologi kayak misteri aja nih. Jadi saya kan biasa kan saya bikin desain gitu. Saya bikin desain, saya post di Dribbble biasanya. Saya post di Dribbble. Nah, dari Dribbble itu saya posting ke semua sosial media yang saya punya. Jadi kayak Instagram atau grup kayak Discord, begitu Discord Skillful atau kayak di grup-grup Telegram yang mengenai komunitas gitu-gitu deh. Pokoknya itu semuanya saya share. Nah, saya pun juga share di Twitter juga, di Facebook juga. Nah, anehnya adalah klien saya itu dapatnya di Facebook sebenarnya. Jadi kayak saya share di Facebook, di grup-grup Facebook itu. Nah, ternyata langsung ada yang reach out mengenai kayak kayak reach out gitulah mengenai kalian ada punya kesempatan nggak, ada buka opportunity nggak untuk kerja freelance di sini gitu. Ya, saya pun juga kaget sih awalnya sih karena itu the first klien saya yang di luar gitu. Jadi ya agak memberanikan diri juga karena jujur saya pun juga bahasa Inggris saya pun juga masih basic banget. Jadi kayak ya udah beraniin diri dulu, gas dulu, terus ya pas di interview ya dia tanya-tanya mengenai kebiasaannya desain itu seperti apa, terus kerja sekarang ini gimana, apakah bisa gak kerja sambil freelance gitu. Gitu biasanya kalau misalnya sedangkan pada saat itu saya menyanggupi juga, ya saya langsung gas aja gitu dan sampai sekarang sih jalan sih, cuma sebulan ini lagi gak ada project juga dari sananya gitu. Kurang lebih gitu sih. Jadi kayak belajarnya itu adalah coba dulu sih sebenarnya sih, coba iseng-iseng berhadiah aja sebenarnya. Jadi kayak dicoba dulu aja apa opportunity yang ada, yang mana tahu itu emang rezeki kalian gitu loh. Jadi kayak beranikan diri aja sih untuk mencoba gitu. Thank you Yudit. Waduh. Wah, ini salah satu Kayak tips juga nih ya, Kak Yudit wah, ya. iya. Keren. Iya. Mungkin ke pertanyaan selanjutnya boleh ya, Kak? Boleh Oke, gas. ini dari ada Kak Akmal nih, yang nanya, kalau saya biasanya lama di nyari ide kayak tata letak, isi konten, dan lain-lain, sama branding seperti color primary, secondary, tipografi. Pas dicari susah ketemu, pas lagi bengong, ada kegiatan lain malah dapat. Pertanyaannya, ada nggak sih tips biar nyari ide tuh langsung nemu, kalau cepet ketemu kan bisa langsung dieksekusi nih, masih gimana nih? Oh, sebenarnya sih mungkin ya ini saya pun juga nggak tahu sih dari Akmalnya sendiri itu gimana pada saat proses kerjanya. Mana tahu waktu proses kerjanya juga lagi overwhelmed juga atau lagi burnout juga. Jadi kayak stres, tapi dipaksa kerja, ya jadi kayak nyari ide pun juga susah kan sebenarnya kan. Jadi ya udah gak apa-apa gitu loh. Kalau misalnya kalian emang lagi susah cari ide, kalian kayak aktivitas lain dulu aja, kayak misalnya apa ya, lari pagi atau tiduran sambil main handphone, istirahat dulu aja gitu. Emang waktu susah nyari ide itu jangan dipaksa, tapi lebih ke lanjutin kegiatan lain dulu aja. Dari sana kan tadi pun juga udah disampaikan kayak waktu lagi bengong atau ada kegiatan lain malah dapat kan. Ya itu emang nggak apa-apa sebenarnya. Jadi kayak ya udah gitu. Jadi kalian nggak usah nggak perlu harus dapat ide hari ini, harus dapat ide sekarang ini juga gitu. Menurut saya sih kalau misalnya kayak gitu pun juga hasilnya kurang maksimal sih sebenarnya sih. Jadi ya udah kalau misalnya susah ya take a break dulu aja, ambil nafas dulu atau apa dulu, kayak rebahan, main game dulu satu ronde gitu-gitu. Terus setelah itu ya
kalian pun juga rileks kan. Setelah rileks ya baru kalian enak ngerjainnya gitu. Apalagi ya waktu rileks itu biasanya itu dapat tuh namanya ide-idenya. Biasanya itu kalau misalnya kata orang waktu lagi sorry to say misalnya lagi di toilet gitu, lagi boker gitu misalnya, itu kan biasanya ide banyak tuh dapat tuh, apalagi pas lagi mandi gitu kan. Yang biasanya waktu kayak gitu kan juga sebenarnya lebih ke relax dan aja sebenarnya sih. Jadi ya relaxin badan dulu baru gas lagi gitu. Gitu sih. Oke, gitu nih Kak Akmal buat tips dari Kak Yuditnya. Mungkin nanti bisa dicatat ya tips-tipsnya apa aja. Mungkin ke pertanyaan selanjutnya ya Kak Yudit. Ini ada pertanyaan dari Kak, aduh banyak banget yang nanya. Kak Bella Syafira, Kak izin nanya nih, misal kita bikin menu button yang mana itu akan sama semua di all frame. Kira-kira misal kita mau revisi satu biar bisa berubah semua gimana ya Kak? Oke, boleh dijawab Kak Yudit. Oh ini nih. Ini gunanya yang komponen sih tadi sebenarnya. Mungkin belum kan? Masih oh ya. Oke. Mungkin saya share screen bentar sih. Tadi kan saya belum bahas mengenai komponen sebenarnya. Cuma komponen itu juga lebih ribet lagi sih sebenarnya sih. Jadi misalnya saya mau buat button ini ya. Button ini saya bakal implementasiin ke semua screen saya yang ada di Figma. Jadi kalian tuh bikin dulu komponen button ini dengan cara klik button ini, terus bisa cara cepatnya, bentar. Oh, cara cepatnya itu Ctrl Alt K, itu kan langsung ungu gini, atau kalian bisa langsung klik yang atas ini, yang create komponen. Bentar. Apa namanya? Create komponen. Nah ini, kalian klik, itu kan kebentuk tuh komponennya. Nah misalnya kalian mau terapin button ini ke semua screen-nya. Jadi misalnya kalian duplikat aja, kalian copy paste aja button ini ke yang lain. Misalnya, entar. Ini cepat dulu aja lah ya. Misalnya button-button ini akan ada di semua screen kalian nih, button 4 ini. Nah kalian misalnya ada revisi itu dari klien, misalnya buttonnya nggak mau ada radius gitu, atau buttonnya ubah ukurannya jadi 48 gitu misalnya. Ya kalian tinggal ubah ubah main komponen yang sudah kalian buat ini. Nah misalnya radiusnya 8 nih, misalnya dia nggak mau ada radius gitu, maunya 0, maunya siku-siku gitu kotaknya. Jadi kalian bikin yang radius 0, terus tingginya tadi mau 48 gitu ya, kalian bikin 48. Nah kita coba lihat ya, yang tadi kalian sudah copy, nah itu kan ubah semua tuh empat-empatnya. Jadi misalnya kalian mau ada tambahan icon gitu di bagian buttonnya. Bentar, coba cari icon dulu ya. Icon. Misalnya ada icon ini deh, lihat saya. Kalian copy. Nah, itu langsung ganti semuanya. Ganti semua, ada buttonnya gitu semua di ada iconnya gitu di semua buttonnya gitu. Jadi komponen ini lumayan guna juga sih sebenarnya dari sisi desain sebenarnya. Jadi kayak apapun yang kalian ganti di main komponennya, di komponen utamanya, itu akan ngaruh di anak-anak komponennya gitu. Anak-anak komponen itu ini gitu. Jadi kalian nggak perlu ubah satu-satu juga gitu. Itu sih nya. Nah, gitu nih, Kak Bella. Berarti kayak semacam desain sistem gitu ya, Mas ya? Ya, betul. Berarti memang desain sistem tuh, kalau misalkan sebelum kita mendesain desain sistem tuh perlu banget buat mempermudah kita dalam mendesain yang seperti pertanyaan dari Kak Bella tadi. Mungkin ke pertanyaan selanjutnya ya. Ini ada yang raise Betul, hand, sama Kak. palingan. Oke, gimana Kak? Yang sama palingan satu lagi ini sih, kalau misalnya kalian mengenai desain sistem itu, kalau misalnya kalian masih belum bisa nentuinnya ya biasa sih kalau dari saya bikin 1-3 screen dulu, 1-3 screen desain, kan udah tahu tuh kebentuk tuh fontnya apa, ukurannya berapa aja, dan dari sana baru bikin desain sistemnya, gitu sih biasanya. Oke. Mungkin selanjutnya aja ya Kak. Di sini ada yang raise hand nih. Ada Kak Ari yang raise hand. Halo Kak Ari. Halo Kak Ari. Nah, udah ada nih Kak Arinya. Halo Kak Ari. Halo Mbak Tasya, Mas Yudit.
Halo, Jadi halo. mungkin langsung ke pertanyaannya boleh ya? Boleh, 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 boleh Mas. banget. Nah, kadang kan kita anggap aja di perusahaan gitu, ketemu Hmm. klien, dan kliennya ini kan ada beberapa. Kadang secara bisnis proses kita gonta-ganti klien, Hmm. di hari pertama klien ini, hari kedua selanjutnya seminggu ganti-ganti klien gitu. Itu kan kadang bisnis prosesnya kita Hmm. nggak 100% bisa nangkep. Yap. Ya, itu sih jadi masalah sih selama ini. Mungkin pertanyaannya lebih ke arah gimana sih cara dari Mas Yudit nangkep suatu bisnis proses sampai bisa diimplement ke desain? Apakah ada dokumen khusus yang Mas Yudit buat biar secara design thinking udah masuk ke dokumen itu, atau secara fitur-fitur yang diminta klien bisa masuk ke dokumen itu, yang dimana nanti kita bisa share nih ke tim juga, atau nanti bisa handover enak juga ke tim baru gitu. Apa Ya. ada dokumennya kah, atau ada tips nih buat kita desainer biar lebih efektif nangkep bisnis prosesnya? Itu sih, Wow. Mas. Sip, sip, Oke, sip. Wow. thank you. Agak apa ya? Agak berat ya pertanyaannya ya. Mantap sih, mantap sih. Thank you ya, Ari. Sebenarnya sih kalau misalnya di sini ada dua cara sebenarnya. Pertama, apakah perusahaan itu punya project manager atau product owner? Kalau misalnya perusahaan itu punya dua role ini, biasanya dari bisnis proses itu, ya pokoknya dari sisi bisnis, itu PM-nya langsung nge-generate kebutuhan-kebutuhannya. Apakah flow-nya, mulai dari sisi flow-nya, atau mulai dari sisi fitur-fitur yang ingin dikembangin, gitu-gitu loh. Jadi mereka yang generate dulu, dari sana kan terbentuk dokumen yang namanya PRD, nggak salah, Product Requirement Document. Nggak salah itu deh kepanjangannya sih. Lupa sih kepanjangannya, pokoknya itu. Pokoknya itu kebentuk PRD itu yang isinya lebih ke objektifnya apa, fiturnya itu apa aja yang diinginkan, negatif positif case-nya apa aja yang ada. Nah, dari sana baru desainer lihat PRD itu dokumen itu. Dari sana kan juga jelas banget tuh fitur-fiturnya, positif negatif case-nya apa, flow-nya itu seperti apa, diagram flow-nya. Ya, dari sana sih baru desainer bisa lihat. Nah, tapi kalau misalnya perusahaan kalian nggak punya product owner atau PM-nya, pertama ya kalau secara bareng-barengnya suruh perusahaannya rekrut PM atau product owner. Itu kan nggak mungkin terjadi kan. Ya paling nggak sih dari inisiatif desainer doang gitu, kayak ya udah bikin dokumen sendiri mengenai flow-nya. Kayak misalnya bisnisnya itu bikin fitur A. Dari fitur A kalian buatlah dulu user flow-nya gimana gitu. Kalau saya udah kebentuk user flow-nya, negatif positif case-nya, nah kalian jangan desain dulu, tapi komunikasiin dulu ke bisnisnya. Ini flow-nya kayak gini udah bener atau belum. Kalau misalnya dari bisnisnya itu pengen nggak kelihatan nih gitu desainnya, mana nih desainnya, ya udah kalian tunjukin aja wireframe-nya dulu aja gitu, jangan langsung high fidelity yang kayak tadi. Kecuali kalau misalnya kalian udah bisa dibilang udah punya waktu untuk ngerjain high fidelity gitu. Kalau misalkan udah punya waktu untuk ngerjain high fidelity itu kayak nice to have. Tapi kan ini kan initial idea doang. Daripada kalian bolak-balik ngerjain high fidelity, lebih mending kalian bolak-baliknya itu ngerjain wireframe-nya dulu aja. Kayak kotak-kotak fitur A, B, C, gitu-gitu doang tuh. Itu sih sebenarnya intinya sih lebih ke sisi komunikasi sih sebenarnya sih. Inti semua permasalahan di dunia ini, komunikasi adalah kunci. Itu sih. Oke, gimana nih Kak Ari? Penjelasan dari Kak Yud, apakah sudah cukup dipahami untuk Kak Ari? Oke, mungkin lanjut gini ya. Tadi kan saya udah ngechat juga tentang pertanyaan juga ke kira-kira. Nah, kadang kan kita di perusahaan atau di freelance gitu, wireframe itu hal yang tanda kutip nih tabu untuk top level manajemen.
Betul. Nah, kadang kan Betul. dimintanya mana nih hi-fi prototype-nya gitu. Kira-kira dari Mas sendiri seberapa sering sih skip untuk wireframe atau memang berdasarkan dari Mas harus ada wireframe nih biar timnya atau top levelnya harus ngerti nih gitu. Kira-kira gimana Mas? Waduh. Jujur ya. Aduh ini gimana sih bilangnya ya? Takutnya malah kalian agak terpengaruh sih sama saya sih. Mungkin ini based on experience sih sebenarnya ya. Awal-awal tuh saya pun juga bikin wireframe karena saya nggak punya saya tuh butuh waktu lama untuk ngerjain high fidelity. Cuma dari seiring berjalannya waktu kan udah tahu tuh mengenai let's say kalian udah nentuin padding kiri kanannya berapa, atas bawahnya berapa, spacingnya berapa. Jadi kan kalian udah sering berjalan waktu, base SPRS pun juga udah kebentuk kan. Nah dari sana ya udah cepet tuh ngerjain high fidelity-nya. Jadi makin lama, makin SPRS-nya makin tinggi, biasanya langsung nge-skip wireframe biasanya. Kalau misalnya dari sisi kebutuhan bisnis, ini sih agak kalau misalnya dari sisi design thinking gitu-gitu agak tidak baik ya, tidak baik untuk kesehatan desainer ya sebenarnya ya. Ya cuma ya gimana ya dari sisi bisnis atau stakeholdernya atau pihak manajemennya pengen yang cantik dilihat untuk presentasi, ya ya mau gimana gitu. Tapi ya gini, balik lagi ke sisi yang tadi saya bilang sih, komunikasi sih. Jadi kalau misalnya kalian solo designer gitu di suatu perusahaan, ya udah bilang aja kalau misalnya ini deadline-nya mepet, sedangkan saya sendiri gitu di sini. Saya tuh saya tuh cuma bisa bikin wireframe dulu nih untuk timeline segini gitu. Kalau misalnya dari sisi high fidelity mungkin ya lebih panjangin timeline-nya dulu aja, atau ya udah present dulu aja wireframe-nya. Kayak kan wireframe pun juga udah kebentuk tuh fitur-fitur yang ada gitu loh. Jadi ya coba berani komunikasi dulu aja sih gitu. Awal-awal pun juga saya pun juga kayak gitu sih. Cuma ya lambat laun manajemennya minta ya jadi ya experience berpengaruh sebenarnya sih. Gitu. Oke. Mungkin sorry juga buat teman-teman yang lain agak ke distract jadinya ya kita belajar wireframe malah di skip nih wireframe-nya gitu. Tapi mungkin aku distract banget nih Kak. Makanya pertanyaan tadi sih, waduh pertanyaannya. Ya, tapi ya emang itu sih makanya kalau misalnya kalian yang baru awal dan ngerjain high fidelity-nya itu susah, dia mending bikin wireframe dulu. Jadi kalau misalnya minimal nggak usah ada warna deh gitu, minimal udah kebentuk fontnya itu apa, kotaknya mau ukuran berapa. Nah, dari sana dulu aja kan, dari sana kan bisa kalau misalnya nggak ada warna pun juga enak kan, tinggal warnai doang sebenarnya, karena dari warna pun juga agak susah tuh nyari warna yang cocok kan ya, kan itu kan juga butuh waktu ya. Jadi ya wireframe itu guna banget sih sebenarnya ya, jangan seperti saya sih. Iya makanya ya itu emang saya pun juga jujur aja sih gitu. Jadi kayak wireframe itu guna banget sebenarnya kalau misalnya dari sisi pengen cepet ngambil keputusan gitu. Tapi kalau misalnya emang timeline-nya panjang, kalian nyanggupi untuk ngerjain high fidelity-nya, ya go ahead, gas aja. Gitu. Itu sih. Oke, siap. Thank you Mas. Thank you Mbak ya. Thank you. The best. Oke, makasih banget nih Kak Ari buat pertanyaan yang sangat relate. Mungkin Kak Yudit satu pertanyaan lagi boleh? Boleh, gas. Oke. Ini dari Kak Muhammad Pisal. Kak, dalam pembuatan responsive design, kebanyakan diminta membuat tiga breakpoint dalam kasus kebanyakan tersebut. Apakah kita membuat 3 breakpoint secara penuh untuk eksplorasi atau hanya perlu melihat bentuk interface sesuai device atau kembali lagi sesuai kebutuhan ya Kak? Oke, gimana nih Kak Yudit? Bentar. Kalau misalnya dari sisi responsif ya, emang bagusnya sih dibikin tiga breakpoint tadi sih, yang mobile,
tablet sama desktop. Jadi kalau biasanya sih dari misalnya desktop dengan tablet itu kurang lebih tablet yang apa ya, tablet yang persegi panjang ya, itu kurang lebih sama tuh desainnya tuh. Kalau misalnya tabletnya itu, kalau misalnya dari si mobile ya itu beda-beda sendiri kan, karena kan bentuknya kecil gitu. Tapi ini tergantung dari ya, sebenarnya jawabannya sih tergantung dari kebutuhan juga, sama tergantung dari yang tadi kayak seberapa, karena ini faktornya sangat banyak gitu loh untuk dalam pembuatan 3 breakpoint yang tadi. Kalau misalnya timelinenya mepet, itu kayak dipaksa untuk ngerjain 3 breakpoint pun juga agak susah kan. Jadi ya kalian bikin dulu aja versi, menurut saya pribadi ya, kebanyakan user di saat ini punya mobile sebenarnya. Kalau misalnya ada kebutuhan responsif kan berarti dia pengennya pun juga dalam bentuk mobile pun juga ada kan. Jadi menurut saya sih bikin dalam ukuran kecil dulu gitu. Jadi dalam ukuran kecil udah kelihatan nih fitur-fitur mana aja yang bisa dilihat gitu. Fitur-fitur pentingnya bisa dilihat. Jadi kalau misalnya dari si mobilenya udah kelihatan, baru enak dari versi desktopnya. Karena kalau misalnya kalian langsung mainin versi desktopnya dengan kompleksitas yang banyak, karena desktop itu banyak kan space-nya kan. Karena langsung ke desktop terus ngerjain ke mobile, itu lebih susah tuh. Karena kompleksitas di desktop, menurut saya sih nggak semuanya bisa masuk ke mobile. Gitu. Jadi kalian ngerjain mobile dulu, baru tablet, baru desktop. Gitu. Itu sih. Oke, gitu nih Kak. Kak Muhammad Fisal. Ya, Kak Muhammad Fisal buat pertanyaannya. Nah, gimana nih teman-teman? Banyak banget nih Kak yang udah antusias buat nanya ya. Tapi maaf banget karena memang waktunya terbatas, jadi belum bisa nih buat pertanyaan dari teman-teman kejawab semua. Tapi jangan khawatir ya, teman-teman bisa langsung aja nih ke Mas Yudit ya, secara langsung melalui apa Mas Yudit? Oh ya, boleh chat langsung aja, atau misalnya lebih enak apa sih kalau misalnya kalian berani untuk chat grup, langsung join ke yang tadi aja, ke yang skillful tadi. Kalau nggak salah ada apa namanya UI UX designer itu tuh, atau bisa juga ke Telegram di saya juga bisa tuh. Atau kalau misalnya kalian masih malu-malu bertanya di grup, takutnya kayak ya kalau misalnya kalian malu-malu langsung reach out ke saya aja. Ya Instagram boleh sih, Instagram saya, bentar saya ketik dulu aja deh. Wah, jangan lupa di follow nih ya Instagram Kak Yudit teman-teman. Nah itu bisa langsung reach out ke sana aja kalau misalnya kalian malu-malu tanya di grup gitu. Ya banyak sih macam-macam cara sih, tapi ya menurut saya pribadi sih lebih enak di grup sih. Jadi kayak dari grup itu kan juga kebentuk diskus gitu di sana. Jadi kalau saya diskus sana kan banyak ilmu juga yang didapat gitu. Tapi kalau misalnya kalian masih malu-malu bertanya gitu di grup agak mau gitu, jadi ya ada chat personal aja gak apa-apa gitu. Oke nih Kak Yudit, thank you banget nih. Selanjutnya mungkin ada nggak sih sepatah dua kata dari Kak Yudit buat teman-teman pada siang hari ini? Boleh dong Kak. Waduh. Kata-kata penutup ya, kata-kata manis ya. Apa ya, kalau misalnya dari saya sih ini aja sih, jangan pernah berhenti untuk belajar sih. Karena ini ada quote yang saya selalu pakai di setiap seminar yang saya pernah jalanin. Bentar, mana ya? Nah ini, jadi kalian kan lihat matematika ini kan, ini pun saya dapatnya dari Instagram nih, apa gitu, lupa saya Instagramnya apa. 1/365 hasilnya cuma 1 doang. Tapi 1,01 pangkat 365 hasilnya 37,7. Ini artinya apa sih? 365 ini artinya dalam 1 tahun ada 365 hari. Kalau kalian nggak ngerjain apa-apa, let's say 0,00, kalian tetap jadi 0 doang. Tetap 1 doang isinya. Tapi kalau kalian ngerjain 0,01, dikit aja, tapi konsisten selama setiap hari dalam setahun, itu hasilnya udah 37,7. Gitu. Jadi ya kalian tetap belajar aja walaupun dikit-dikit, tapi konsisten di tiap harinya. Gitu. Sama jangan lupa untuk istirahat sih.
sama ambil nafas. Jadi kalian jangan gua harus desain sejadi-jadinya, gua harus desain pokoknya gas terus gitu ya, jangan gitu. Jadi kayak ya udah istirahat dulu aja kalau misalnya emang kalian lagi burn out atau overwhelmed, karena dari istirahat pun juga bisa ningkatin kreativitas juga sebenarnya. Jadi ya tapi jangan lama-lama istirahat juga sih. Takutnya kalau lama-lama kalian istirahat malah nyaman banget tuh untuk istirahat tuh. Jadi kayak selang-seling lah gitu. Gitu. Thank you. Itu aja sih. Oke, thank you banget nih buat Kak Yudit atas pemaparan materi yang benar-benar keren banget. Nah, teman-teman senang banget nih teman-teman di sini antusias banget, namun karena adanya keterbatasan waktu, sesi berbincang-bincang sama Kak Yudit nggak bisa lebih lama lagi nih, tapi tenang aja nih, buat teman-teman yang mau bereksplorasi lagi melalui dari webinar hari ini, nanti akan ada tugas nih, di mana tugas ini akan berhadiah, benar begitu Mas Yudit? Ya, betul sekali. Ya, sebenarnya sih tugasnya cuma simpel sih. Nah, ini dari Tasya atau saya aja? Boleh kalau dari Mas Yudit mau Oh, ngomongin langsung. oke. Sebenarnya sih gampangnya ini sih. Tadi kan kalian ada lihat tuh hero pets yang saya buat cuma satu kotak itu doang kecil tuh. Nah, kalian coba buat portofolio kalian, tapi hero pets doang sih. Jangan sampai ke bawah-bawah aja ya. Jangan sampai ke bawah juga gitu. Tapi kayak satu screen kotak kecil itu doang dengan ukuran bebas, mau mobile, mau desktop, whatever gitu. Jadi ya terserah kalian. Tapi yang perlu diperhatiin sih adalah gimana kalian gunain auto layout-nya, sama gimana kalian gunain white space yang ada di screen itu. Gitu sih. Oke, jadi itu ya teman-teman tugas yang dari Kak Yudit. Nah, yaitu membuat hero page dengan memanfaatkan auto layout, dan deadline-nya dari tugas ini sampai hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 jam 12 siang. Oke, teman-teman. Oh ya, mau ngingetinnya jangan lupa untuk mengisi form feedback yang sebagai bentuk presensi teman-teman agar mendapatkan sertifikat webinar hari ini. Oke, pergi berkunjung ke rumah mantan, di rumah mantan duduk nyelesean. Saya ucapkan terima kasih untuk perhatian dan mohon maaf jika ada kesalahan. Aku Tasya Maharatu selaku moderator pamit undur diri. Selamat siang. Aku kembaliin ke Kak Luki. Silakan Kak Luki. Oke, thank you Kak Tasya, Kak Yudit. Nah, seru banget ya teman-teman. Tadi udah workshop bareng sama Kak Yudit, dan semoga nih ilmu-ilmunya bisa teman-teman pakai juga di kegiatannya teman-teman, atau nanti bisa kalau misalnya masih kuliah bisa kepake buat kuliah gitu, atau yang kerja bisa juga kepake buat di pekerjaannya. Oke, Lucky juga mau mengingatkan nih buat teman-teman yang hadir saat ini boleh mengisi feedback form ini, bisa di scan atau langsung diklik aja, nanti linknya boleh minta tolong ditulis juga di kolom chat. Nah, link ini adalah sebagai salah satu bukti presensi teman-teman, dan nantinya teman-teman akan mendapatkan sertifikat yang akan kita kirimkan maksimal dalam waktu 1 minggu ya, gitu. Iya, nah ini juga ada, kita mau ngingetin lagi buat teman-teman tadi yang mau gabung ke komunitas kita di Skill Hub, bisa langsung join aja di Discord-nya, ketik bit.ly/join-skillhub gitu, atau langsung scan aja ya. Oke, teman-teman, tadi ini dia, kita mau ngumumin nih buat teman-teman yang tadi sudah bertanya. Nah, kita sudah memilih ada 2 orang dengan pertanyaan menarik, ada Bella Syafira, kemudian ada Muhammad Fisal Bainuri. Selamat buat teman-teman. Untuk Bella dan Kak Fisal, ini nanti bisa langsung kontak Instagramnya Skillful, DM, Kak saya pemenang dari acara Skill Hub community yang diselenggarakan di hari Sabtu, kayak gitu. Nanti boleh juga di foto dulu nih sebagai buktinya, nanti langsung kontak aja DM Skillful, nanti kita akan kirimkan e-walletnya, kayak gitu. Oke. Selamat sekali lagi buat peserta semuanya. Nanti kalau misalkan ada yang mau bertanya ataupun ingin bekerja sama nih di teman-teman yang hadir di sini, bisa langsung kontak ke Kak Cindy. Di sini ada untuk community dan partnership-nya. Nah, sebelum kita berpisah, teman-teman, kita mau foto bareng dulu nih. Jadi, buat teman-teman boleh dipersiapkan dulu
kameranya boleh dibuka, kemudian mau dandan-dandan sedikit, rapi-rapihin, boleh yuk. Kita foto bareng ya. Sip. Wah, mantep. Udah rapi-rapi, udah siap-siap mau malam mingguan nih kayaknya nih ya. Udah pada rapi nih. Ada yang mau nonton konser mungkin, atau mau jalan-jalan, kuliner-kuliner, atau mager, hujan. Kayaknya pengen Oke. belajar sih. Wih. Iya, ataupun misal udah mulai mau ngerjain tugas dari Kak Yudit tadi ya. Jadi udah pada semangat. Oke, teman-teman. Sudah ya, kita tunggu. Oke, siap semuanya? Boleh dibantu ya. Kita foto dulu. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya 1, 2, 3. Sip. Oke, terima kasih semuanya. Nah, tadi ada pertanyaan nih. Tugasnya ada di mana ya, Kak? Nah, ayo. Tadi udah ini belum? Udah dimasukin belum untuk tugasnya? Tadi udah dibilang juga sama Kak Yudit untuk tugasnya bikin bikin apa ya Kak Yudit? Tadi Bikin tugasnya? hero pets baik mobile atau desktop gitu sih. Oke, nanti di submit, boleh minta tolong nanti di chat, di kolom chat aja, di submitnya kemana, nanti ada di kolom chat ya. Gitu aja teman-teman. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah bergabung untuk hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat, semoga harinya menyenangkan. Sampai jumpa lagi di acara Skill Hub selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye. Thank you semua. Surya, kok ada salah kata ya. Thank you.